Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Masih dalam suasana tahun baru, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita dari waktu ke waktu akan terus dibangun. Sehingga kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, dan segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Terlebih di tahun baru ini, tahun 2023, kita pun tidak ngerti apa yang bakal terjadi. Banyak ramalan, prediksi, ya, bahwa tahun ini tahun gelap lah, tahun resesi dan banyak lagi hal yang lain. Kalau kita mendengarkan itu, memperhatikan suara-suara itu, kadang-kadang kita bisa jadi goyah, kita jadi lemah. Aduh, gimana nanti keadaan semakin susah. Tetapi, jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan, firman-Nya berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan. Jadi orang berupaya, berusaha, mati-matian, bekerja semaksimal mungkin, jungkir balik ya untuk mendapatkan apa yang menjadi ya kebutuhannya mungkin, yang menjadi keinginannya mungkin, ya dengan segala upaya dilakukan. Ya seringkali itu pun masih kadang gagal. Ya, tetapi firman Tuhan berkata justru apa yang nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, nggak pernah timbul dalam hati. Jadi istilahnya mikir aja tidak. Tetapi semua itu disediakan. Ya, semua diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kemarin kita sempat singgung, siapa yang mengasihi Dia? Kalau kita perhatikan di kitab Roma, ya, 8 ayat 28 ya, dikatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita ada dalam panggilan itu, kita ada dalam rencana Tuhan, maka apa yang engkau nggak pernah lihat, artinya kita nggak ngerti. Apa yang nggak pernah dengar, dengar aja juga tidak. Bahkan nggak timbul dalam hati. Semua disediakan oleh Tuhan. Artinya ini bicara tentang hal-hal yang sesungguhnya kita butuhkan itu. Kita perlu tapi kita nggak ngerti. Tuhan ngerti, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau kita ingin mengalami, bahkan kita mendapatkan apa yang disediakan Tuhan ini, kuncinya adalah mari hidup dengan mengasihi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan berarti hidup sesuai panggilan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan berarti hidup manut dengan rencana Tuhan. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Bukan berjalan semau kita sendiri. Bukan berjalan menurut kita baik itu saja. Nggak cukup.
Ya, jadi tidak hanya berdasarkan pengertian kita yang terbatas, tetapi kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kita senantiasa mengikuti petunjuk firman Tuhan. Nah, inilah kalau kita seperti itu, maka apa yang kamu nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, jadi kita nggak ngerti apa-apa ini. Ternyata semua udah disediakan. Loh, Tuhan menyediakan apa yang baik itu bagi kita. Jadi bukan oleh gagah kuat kita, dengan upaya perjuangan kita, dengan pengorbanan kita yang luar biasa ya, istilahnya jungkir balik. Tetapi justru ya, apa yang kita upayakan belum tentu kita bisa dapatkan. Sebaliknya, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, itu disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ya, kalau orang bekerja sama-sama bekerja. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendapatkan lebih daripada mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, artinya apa? Karena Tuhan di sini berperkara. Tuhan di sini melakukan sesuatu yang sesungguhnya kita nggak ngerti. Tetapi Tuhan tahu ini diperlukan, ini dibutuhkan oleh anak-anaknya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tahun ini kita harus lebih mengasihi Tuhan. Lebih lagi kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita melakukan yang demikian, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, mengasihi Dia sungguh-sungguh, mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti firman Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kita, maka apa yang kamu nggak lihat, nggak dengar, bahkan nggak ada dalam hati, kepikiran saja tidak, tetapi itu dibutuhkan. Ya, Tuhan tahu itu, maka Tuhan menyediakan itu, Tuhan memberikan itu, sehingga bukan dengan upaya yang tanda kutip gila-gilaan untuk mendapatkan apa yang kita perlukan, tetapi Tuhan memberi kemudahan, Tuhan berikan kemurahan. Ya, karena itu firman Tuhan juga berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Apa yang kau butuhkan, apa yang diperlukan, Tuhan yang mencukupkan. Sekali lagi, kita percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Dan Tuhan menyediakan apa yang terbaik itu bagi kita semua. Karena itu mari lebih sungguh mengasihi Tuhan, mengikuti firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menyediakan apa yang kami tidak pernah lihat atau dengar, bahkan tidak ada dalam hati kami, belum kepikiran oleh kami. Tetapi itu sesuatu yang baik yang kami perlukan. Engkau sudah menyediakan bagi kami. Ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ketika kami sungguh-sungguh mengikuti firman-Mu. Ketika kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Sesuai dengan rencana-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan pegang kendali atas hidup kami. Kami percaya semua yang kami perlukan Tuhan yang mencukupkan. Bukan dengan gagah kuat kami, dengan upaya kami. Semua karena kasih karunia. Semua karena pemberian yang dari Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memperlengkapi kami dengan apa yang kami butuhkan. Untuk kami menapaki tahun ini. Kami percaya berjalan bersama Tuhan. Kami pasti ditolong Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.